Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Anak-anak, untuk minggu ini kita akan mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Karena insya Allah minggu depannya kita sudah ulangan akhir semester 1. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari atau mengingat kembali tentang pecahan. Anak-anak, simak penjelasan berikut ya. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama ada pecahan. Masih ingat kalian? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A sebagai pembilang atau yang atas berarti dia pembilang dan B sebagai penyebut. Ingat ya, untuk pecahan berarti yang atas itu sebagai pembilang, yang bawah sebagai penyebut. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memahami pecahan melalui gambar. Yang pertama, saja punya gambar seperti ini. Ini adalah bangun datar persegi yang dipisah. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada coba dilihat, nyatakan gambar berikut dalam bentuk pecahan misalnya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat nilai pecahannya adalah, karena awalnya ada 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang diarsir ada 2 bagian, maka gambar tersebut mempunyai nilai pecahan 2/6. Oke, 2/6. Jadi lebih mudah ya kalau kita menyebutkan pecahan dari gambar itu, tinggal kita lihat saja berapa bagian dan berapa bagian yang diarsir. Oke, untuk selanjutnya yaitu membandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, sama dengan. Oke. Membandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Contohnya misalnya 2/3 dan 4/5. Untuk membandingkan pecahan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, yaitu dengan cara perkalian silang. Yang atas kalikan bawah dan yang bawah ini dikalikan yang atas. Kita tulis di bawahnya 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Kemudian 3 kali 4 12. Ya, jadi di sini yang besar yang dimakan. Nah, jadi 2/3 kurang dari 4/5. Contoh lagi, 1/3 misalnya dengan 4/2. Kita lihat caranya sama, kalikan 1 kali 2 2, 3 kali 4 12, yang besar dimakan. Nah, jadi 1/3 titik 4/2 jawabannya seperti ini. Ya, diingat untuk membandingkan pecahan yaitu dengan cara perkalian silang. Oke. Next yaitu tentang apa? Pecahan senilai.
untuk mencari pecahan senilai, oke, maaf ya. Oke, selanjutnya pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai, kita harus mengalihkan dengan angka yang sama. Misalnya contoh, 2/3 itu senilai dengan berapa? Misalnya dikalikan 2. Kalau atas dikalikan 2, maka yang bawah juga harus dikalikan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi 2/3 senilai dengan 4/6. Senilai dengan bilangan berapa lagi? Coba masing-masing kalikan 3. Atas kalikan 3, bawah kalikan 3. 4 kali 3, 12. 6 kali 3, 18. Seperti itu seterusnya. Kalau mencari pecahan senilai itu kalikan dengan angka yang sama. Atas sama bawah dikalikan dengan angka yang sama. Oke, next tentang pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal yang seperti apa? Pecahan desimal itu yang menggunakan koma ya. Misal contoh 1/10. Nah, karena dia per 10 berarti hanya ada angka 1 di belakang koma. 1/10 jika dijadikan pecahan desimal berarti menjadi 0,1 karena dia 10 ya. Yang diingat itu adalah kelipatan 10. Nanti ada 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Jika dia adalah 2, misalnya 2/100 misalnya, karena dia 100 ya, karena dia 100 otomatis ada 2 angka di belakang koma. 2/100 jika dijadikan ke pecahan desimal berarti 0,02. 0,02 ada 2 angka di belakang koma. Oke, lagi semisal ada contoh lagi 12/100. 12/100 harus ada 2 angka di belakang koma. 2/100 jika dijadikan ke pecahan desimal hasilnya menjadi 0,12. Oke, ada 2 angka di belakang koma. Terus lanjut lagi yaitu ke persen. Oke, persen. Persen itu per berapa, nak? Persen itu artinya dia per 100. Jadi semua penyebutnya harus dijadikan ke 100. Misalnya contoh ada 2/5 misalnya. Kita jadikan 5 ini ke 100. Karena kita harus dalam mencari bentuk persennya. Ya. 5 dikalikan berapa sama dengan 100? 5 dikalikan 20. Kalau 5 dikalikan 20 sama, atas juga harus dikalikan 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi 2/5 jika dijadikan ke persen hasilnya adalah 40%. Nah, sudah selesai. Gampang. Jadikan penyebutnya ke 100. Misalnya lagi ada 12/100 misalnya. 12/100 malah gampang lagi karena penyebutnya sudah 100 berarti tinggal 12%. Seperti ini. Oke. Sudah. Jadi diingat untuk mencari pecahan persen ya, dalam bentuk persen semua penyebut harus dijadikan ke 100 karena persen adalah per 100. Misalnya contoh lagi 4/10 misalnya. 4/10 dijadikan persen, jadikan penyebutnya ke 100 dulu. 10 kali berapa sama dengan 100? 10 kali 10. Kalau 10 dikalikan 10 maka atas juga dikalikan 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Sudah ketemu di sini 40%. Oke. Jadi lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah taksiran. Nah, ini taksiran. Taksiran ingat ada taksiran atas dan taksiran bawah. Kita awalnya buat garisnya. Buat garis tidak apa-apa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini angka 5. Jika dia lebih dari 5,
6, 7, 8, 9, maka dia termasuk taksiran atas. Tapi jika dia nilainya di bawah 5, otomatis 4, 3, 2, 1 berarti termasuk taksiran bawah. Kalau 5 sendiri berarti taksiran atas. Untuk taksiran di sini yang diperhatikan adalah angkanya ada taksiran bawah dan taksiran atas. Jika dia lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jika dia kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Misalnya 12 misalnya. 12 jika dijadikan ke puluhan terdekat. Puluhan terdekat karena 2 berarti dia ke bawah, berarti menjadi 10. Semisal ada 13,6 karena di sini 6 adalah di atas 5, berarti menjadi taksiran atas. Setelah 13 berarti angka 14. Seperti ini nak, ya. Jadi yang dijadikan patokan untuk taksiran atau pembulatan adalah angka 5-nya. Dilihat 5, 50, 500. Nah, itu yang dijadikan patokannya itu. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya hari ini kita hanya video saja. Silahkan dipelajari kembali untuk materi pecahan. Untuk besok ada FPB dan aproksimasi. Anak-anak tetap semangat belajar. Oke anak-anak, itu adalah video pembelajaran tentang materi pecahan. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga kalian siap menghadapi ujian akhir semester nanti dan mendapat nilai yang maksimal. Ustazah akhir sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.